Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari Juz Amma, dan pagi ini kita akan membahas surah Al-A'la, suratul A'la. Berdasarkan tartib Al-Quran, surah Al-A'la itu adalah surat yang ke-87 dengan jumlah ayat 19, jumlah kalimat 72, kemudian jumlah huruf 293. Adapun di antara keistimewaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca di hari-hari besar Islam, seperti pada salat Jumat. Nabi SAW terkadang membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan juga Hal ataka hadithul ghasyiyah. Kemudian juga dalam salat Idaini, dua Id baik Adha ataupun Idul Fitri juga sama. Terkadang beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama, kemudian rakaat keduanya Hal ataka hadithul ghasyiyah. Bahkan salat yang terakhir dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya, salat maghrib, maka beliau membaca pada rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, dan rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Begitu juga hadis tentang Mu'adz bin Jabal yang sering saya sampaikan, ketika dia mengimami kaumnya kemudian membaca surah Al-Baqarah, tiba-tiba salah satu makmumnya keluar karena kepanjangan, akhirnya melaksanakan sholat sendirian. Jadi niatnya dirubah, yang tadinya jadi makmum akhirnya sholat sendiri, menyelesaikan sendiri, tidak ikut Mu'adz sebagai imam. Maksudnya Mu'adz tetap baca Al-Baqarah, tapi dia ruku sendiri gitu ya, kemudian sujud sendiri sampai selesai, kemudian pergi ya. Sehingga Mu'adz bin Jabal kemudian menganggap dia munafik karena dia menyelesaikan sholatnya sendiri tanpa mengikuti imamnya Mu'adz. Sampailah perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang disalahkan Mu'adz bukan orang yang ini. Kata Rasul, afattanu ya Mu'adz, Mu'adz, kau mau buat fitnah ya? Kalau engkau sholat dan jadi imam itu tengok-tengok ke belakang, boleh jadi di belakang itu ada orang yang punya hajat, ada orang yang nggak mampu karena sakit, dan begitu seterusnya. Kalau engkau sholat, maka salah satunya surat yang dianjurkan Rasul, bacalah Sabbihisma rabbikal a'la. Lah ketika itu Mu'adz sedang sholat apa? Isya.
Makanya disunahkan salat Isya itu salah satu surat yang dibaca adalah Sabbihisma Rabbikal A'la. Ini diantara beberapa keutamaan daripada surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman Sabbihisma Rabbikal A'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Kalimat sabbih, sabbih itu artinya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan Allah dari 3 perkara. Pertama, dari setiap kekurangan. Yang kedua, dari setiap cacat. Yang ketiga, dari kesyirikan. Jadi 3 perkara ini harus disucikan dari Allah. Bahwa nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang kurang. Semua sempurna. Kemudian yang kedua, nama dan sifat bagi Allah itu tidak ada yang cacat. Semua indah. Kemudian yang ketiga, kita disuruh membersihkan Allah dari segala sekutu. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu apapun dan siapapun. Allah adalah tunggal dan Dia esa. Sehingga ada kaidah para ulama, setiap sifat yang kurang bagi makhluk, maka sifat itu tidak layak diberikan kepada Sang Khalik Pencipta. Semua sifat makhluk yang kurang, maka lebih tidak layak lagi kemudian kita sematkan dan kita sifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada beberapa sifat tertentu yang mungkin bagi makhluk itu kurang tetapi sempurna bagi Allah, tapi hanya beberapa sifat saja. Seperti contohnya Allah tidak tidur, ngantuk pun tidak, kan itu ya. Tapi bagi manusia, orang yang tidak tidur dan ngantuk itu tidak sempurna. Karena orang yang tidak bisa tidur dan tidak mengantuk itu berarti ada penyakit manusia. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala justru tidak mengantuk dan tidak tidur itu sifat sempurna bagi Dia. Makanya Allah mengatakan dalam ayat kursi kan jelas, Allah tidak tersifati sinatun wala naum, ngantuk ataupun tidur. Makanya ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri, kemudian tangan kiri kanannya memegang mangkuk berisi air. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diwaktu, sampai kapan Musa sanggup memegang 2 mangkuk yang berisi air itu sambil begini, ya, sambil begini. Dibiarin sama Allah. Akhirnya Musa ngantuk. Kemudian sempat terlintas tidur, akhirnya jatuhlah kedua mangkuk yang berisi air itu, kemudian pecah. Maka Allah mengatakan, ya Musa, kalau posisiku seperti kamu, mengantuk dan tidur, maka akan pecah langit bumi, seperti pecahnya piring atau mangkuk yang kau pegang itu. Sempat aja aku tidur atau ngantuk, habis ditabrakan semua galaksi-galaksi ini. Artinya di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul harus disucikan dari segala perkara-perkara yang kurang bagi Allah, yang cacat bagi Allah, ataupun dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat agama-agama di luar daripada Islam, mereka kemudian membuat sifat-sifat bagi Allah yang tidak sempurna.
Contoh umpamanya orang-orang Yahudi menganggap bahwa Uzair itu anak Tuhan, seolah-olah Tuhan itu beranak. Ya kan itu ya. Kemudian Nasrani juga begitu, sama mengatakan Al-Masih Isa bin Maryam itu anak Tuhan. Bahkan Nabi para lagi mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Karena Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa al-masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir, kata Allah, orang yang mengatakan Tuhan itu Isa bin Maryam. Semana Isa bin Maryam jadi Tuhan gitu ya. Atau mungkin Tuhan berada di dalam Isa bin Maryam. Maka ini kan sifat-sifat yang kurang bagi Allah. Tidak boleh kita sematkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang seperti ini. Makanya dengan tegas Allah mengatakan Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad. Dengan itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Karena sifat itu sifat kurang bagi Allah. Maka tidak bisa disematkan. Itu makna sabbih di sini. Sabbih isma rabbikal a'la, nama Rabbmu al-a'la yang maha tinggi. Ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala juga ada 3 macam. Ada yang disebut dengan uluwul qadri. Satu, uluwul qadri, ketinggian kadar namanya. Yang kedua, uluwul qahri, ketinggian al-qahri. Kemudian yang ketiga, al-uluwu az-zati, ulu, ketinggian az-zat secara zatnya. Inilah makna al-a'la dalam ayat ini. Pertama maksudnya uluwu al-qadari ini. Al-qadri maksudnya Allah itu maha tinggi dari makhluknya secara kadar. Semua sifat-sifat Allah itu lebih tinggi dibandingkan makhluk. Contoh, manusia maha mendengar, Allah juga maha mendengar. Tetapi pendengaran manusia itu kan terbatas. Sampai di mana coba ibu mendengar? Pamannya di pasar Puskopkar gini kan banyak orang ngobrol kan. Kan sampai di sini juga ibu nggak dengar kan apa yang diomongkan orang di sana itu. Padahal kan dekat jaraknya itu 100 meter kan. Kita tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan orang dari 100 meter itu. Artinya pendengaran kita terbatas dengan jarak. Ya, hanya beberapa meter aja dari telinga baru kita bisa dengar. Itu yang normal tuh pendengarannya. Kalau yang budak walaupun sebelah nggak dengar aja, ngomong hahaha saja ya, yang budak ya. Kalau yang normal aja nggak bisa kita. Orang di situ di rumah situ ngomong apa kita nggak tahu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi atas makhluknya dari semua sifat-sifatnya. Allah maha mendengar. Bahkan bukan hanya yang diucapkan manusia secara lisan, yang tidak diucapkan saja dalam hati Allah bisa dengar. Allah tahu. Jadi itu kan Allah secara kadar lebih tinggi dibandingkan manusia. Allah maha melihat, Allah maha menghidupkan, mematikan, dan begitu seterusnya. Ini disebut uluwu al-qadari namanya. Kemudian yang kedua, uluwul qahri, bahwa Allah itu maha tinggi dibandingkan makhluk secara kekuasaan. Allah itu berkuasa. Allah berkuasa kepada makhluknya. Allah bisa saja sewaktu-waktu menghancurkan kaumnya, menghancurkan makhluknya sesuka dia. Seperti Allah menghancurkan kaum Ad, Allah hancurkan kaum Thamud, Allah hancurkan kaum Sodom, Allah hancurkan kaum Nuh. Allah berkuasa. Ya. Siapa yang bisa mencegah kekuasaan Allah? Tidak ada. Itu namanya uluwu al-qahri. Kemudian yang ketiga, uluwu zat. Uluwu zat itu secara zatnya memang Allah tinggi. Allah itu berada di atas ketinggian. Allah bukan berada di mana-mana, tidak. Allah itu berada di atas ketinggian. Dan itu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan akal, berdasarkan fitrah manusia juga mengatakan seperti itu. Jangan bicara dalil lah, Quran dan Sunnah itu sudah jelas ya kan. Banyak dalil-dalil tentang ketinggian Allah, seperti ketika ada seorang sahabat hendak memerdekakan seorang jariyah, budak wanitanya. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, bolehkah saya merdekakan anak jariyah ini wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, panggil dulu tuh jariyahnya itu.
budak wanita itu. Kemudian Rasul mengatakan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka tiba-tiba budak wanita ini mengatakan, "Allahu fis sama," katanya. Allah di atas ketinggian, di langit. Maka Rasul mengatakan, "I'tikha fa innaha mu'minah." Merdekakan, dia wanita mukmin, ya kan? Nah, wanita ini mengatakan dia di langit, kan itu menunjukkan bahwa fitrahnya bicara tuh. Kita lihat saja orang-orang yang berdoa kemana mengarahkan tangan dan wajah? Ke langit. Ya, kalau berdoa itu kan ke langit, telapak tangannya kan ke langit begini kan. Karena memang secara fitrah manusia, memang Allah itu berada di atas ketinggian. Bahkan orang awam yang belum terkontaminasi paham-paham macam-macam kan, kalau ditanya kapan lu kawin, umpamanya, terserah yang di atas lah kan itu. Terserah yang di atas, ya, bukan terserah yang di mana-mana gitu. Apalagi terserah yang di bawah di mana kan itu. Ya terserah yang di atas lah. Maknanya ketika dia bicara terserah yang di atas itu meyakini secara fitrahnya bahwa Allah itu berada di atas ketinggian. Nah, ini disebut uluwul dzat namanya, bahwa Allah itu lebih tinggi di atas makhluknya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah makna sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian Allah mengatakan alladzi khalaqa fasawwa. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Jadi yang menciptakan segala sesuatu ini adalah Allah. Baik langit, bumi, isi keduanya, itu semua Allah ciptakan. Kemudian fasawwah, bukan hanya sekedar menciptakan, tetapi sawah. Sawah itu artinya akmal sun'atahu, sangat sempurna, sangat indah ciptaannya itu. Jadi bukan hanya sekedar diciptakan, tetapi Allah pun memperhatikan keindahannya, memperhatikan kesempurnaannya. Jangan jauh-jauh lah, ibu lihat badan ibu sendiri kan. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian itu ada tanda-tanda kuasa Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan manusia itu fi ahsani takwim kan, dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk, lebih baik dibandingkan binatang, lebih baik dibandingkan jin, lebih baik dibandingkan tumbuh-tumbuhan. Jadi Allah itu bukan hanya sekedar menciptakan manusia saja, tetapi juga memperindah manusia. Ciptanya itu diperindah, disempurnakan betul-betul ya, sehingga dibedakan di antara makhluk yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kan itu ya. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa meletakkan anggota badan itu sesuai dengan hajat manusia coba. Allah letakkan kepala di atas dengan perlengkapannya, mata, telinga, hidung, lisan gitu ya, semua di kepala. Dan itu di depan gitu ya. Coba kalau seandainya di atas sini nih kepalanya ibu ngadep ke langit, gimana kalau hujan tuh? Mungkin hari-hari kebesekan gitu ya. Tetapi kan Allah luar biasa menempatkan sampai kedua tangan. Kedua tangan loh, kiri kanan kok sama panjangnya. Jari-jarinya loh sama panjangnya. Nggak ada panjang sebelah, nah semua sama. Kalau panjang sebelah berarti cacat lah orang itu. Maksudnya kita bicara tentang yang normal, umumnya manusia kan. Dua telinga sama gitu ya, baik dari segi bentuk ataupun pendengaran sama itu. Yang ini dengarnya gitu juga, yang ini dengarnya gitu juga, sama juga dengarnya. Nggak yang satu umpamanya ada orang menangis, kata yang telinga sebelah enggak itu lagi tertawa katanya. Yang satu enggak lagi menangis, mana ada satu suara kemudian lain-lain dua telinga ini dengarnya. Tidak juga, tetap aja kan satu suara. Begitu sempurnanya Allah Azza wa Jalla, luar biasa. Itu maksudnya alladzi khalaqa fasawwa. Kemudian Allah mengatakan walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada.
Maksudnya walladzi qaddara likulli makhluqin wadhifatahu wa ghayatahu fahadahu ila ma khalaqa li ajlihi wa alhamahu ghayata wujudihi wa qaddara lahu ma yuslihuhu muddata baqaihi wa hadahu ilaihi aidan. Kata ulama tafsir, maksudnya walladzi qaddara fahada, dan yang telah memberikan kadar dan memberikan petunjuk. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu bagaimana cara memberikan rizki masing-masing. Kan tidak sama ya, orang bekerja kan tidak sama. Ada yang memang ditakdirkan dia jadi pedagang. Pedagang saja macam-macam. Ya, ada pedagang bumbu, ada pedagang kain, ada pedagang cilok, macam-macam kan. Pedagang saja berbagai macam-macamnya. Ada yang jadi pegawai, pegawai saja macam-macam. Ya. Jadi macam-macam orang itu diberikan pekerjaan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan kira umpamanya ada orang dalam memasukkan seseorang ke perusahaan, kemudian dia katakan bahwa aku bekerja ini karena si anu. Tidak, Allah yang menjadikan dia kerja di situ. Itu hanya lantaran dia saja. Jangan menasabkan kemudian nikmat kepada selain Allah, itu jadi kufur nikmat jadinya. Jadi kita katakan kalau bukan karena Allah kemudian orang ini tentu saya tidak kerja di sini, kan begitu bahasanya. Ya. Jadi semua pekerjaan itu Allah yang takdirkan semuanya. Kadar pekerjaan, ada yang di tani gitu ya, memang dia khusus ladang sawah, ada yang di laut dia nelayan, ada yang darat seperti bangunan dan begitu seterusnya. Itu disebut qaddarna. Walladzi qaddara fahada. Kemudian juga Allah berikan hada, petunjuk. Petunjuk kepada manusia apa yang bermaslahat bagi kehidupannya. Ini nampaknya kalau kerja ini saya tidak bisa, ya, karena saya bukan tukangnya di sini. Nggak bisa, bahaya nih kalau saya suruh kerja ini. Nah, dia tahu kan, insting dia tidak bisa. Seperti ibu umpamanya baru latihan nyetir, baru mungkin 1 jam lah latihan nyetir. Kemudian sosok jago langsung main ke jalan besar gitu ya. Kan ibu kan tahu maslahatnya kan. Ya di jalan kecil aja nabrak-nabrak pohon, gimana pula di jalan besar, kan tahu maslahatnya nih. Ini saya nggak bisa ke sini. Artinya insting ibu main di situ. Nggak bisa. Ya. Jadi disitulah maksudnya pahada. Jadi Allah berikan petunjuk kepada yang bermaslahat bagi manusia itu sendiri. Bahkan manusia itu kalau zaman dulu kan orang-orang tua kita, kadang mereka masak asal-asalan saja enak, entah campur-campur apalah dimasakan itu kan, tapi kita makan enak. Kalau ibu-ibu zaman sekarang kan tidak, browsing dulu bumbunya apa nih, berapa siung bawang. Orang tua dulu kan instingnya kuat tuh ya, main cemplung tapi enak juga gitu ya. Itu siapa yang ngajari orang tua itu coba? Allah semua. Itu namanya hada, itu diberikan insting, dia tahu apa yang harus dilakukan dia gitu maksudnya. Kayak orang-orang dulu ngobati orang, toto ke belakang rumah, entah apa-apa rumput diambil itu, dikucek-kucek suruh makan, sembuh dia ya. Jadi itu disebut hada. Terkadang Allah berikan insting itu kepada manusia, kepada binatang juga sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan insting kepada binatang itu. Bagaimana caranya kemudian binatang ini mencari makan? Ya nggak usah ibu arahkan binatang itu, dia akan cari makan sendiri ya. Kecuali kalau binatang yang ibu kurung, ya lainnya harus kasih makan lah. Tapi kalau binatang yang liar itu kayak burung, apa, ayam semua, itu pasti dia akan tahu di mana tempat dia mencari makan kan, karena Allah sudah kasih insting walaupun sudah kasih akal. Kenapa? Itulah makna pahada gitu. Termasuk juga namanya cari pasangan binatang, paham dia cari pasangan. Dia tahu nggak kayak manusia ya. Kalau manusia kan dirayu dulu, tengokin dulu kekayaannya gitu, tampangnya dulu. Kalau binatang mana ada kayak gitu kan. Tetapi Allah kasih insting, oh ini tahu pasangannya. Karena nggak ada juga ayam pasangan dengan kucing kan. Padahal nggak punya akal kan. Tetap ayam dengan ayam. Ya, dan ayam jantan pun tak mau juga dengan yang jantan, tetap juga dengan betina kan. Karena nggak ada homoseksual di kalangan binatang itu ya. Homo itu hanya ada di manusia saja.
Makanya homo itu lebih jahat dibandingkan binatang. Binatang aja nggak ada. Maksudnya ayam jantan dengan ayam jantan tuh khalwat tuh nggak ada. Yang ada bertarung kan? Iya, nggak mau dia. Tapi manusia ada tuh jantan dengan jantan, di mana coba digelap-gelap tuh. Menunjukkan bahwa perbuatan itu lebih keji dibandingkan binatang. Nah di sini maksudnya walladzi qaddara fahada. Allah berikan insting yang luar biasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semua makhluk, ya, semua makhluk seperti itu. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa." Dan yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya rerumputan itu kering kehitam-hitaman. Semua makhluk tidak ada yang kekal. Itu isyarat daripada kalimat walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Ini menunjukkan bahwa semua ciptaan Allah yang ada di bumi ini tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal, pasti ada waktunya dia hancur kemudian mati. Ibu nanam bibit cabai, mulai dari bijinya taruh di pot gitu ya. Kemudian muncullah itu. Tumbuh dia, disiram besar, ada 1 meter, kemudian mulai berbuah, ya. Kemudian lama-lama hilang buahnya, kemudian menguning daunnya, kemudian kering mati dia. Padahal disiram-siram terus tuh. Artinya bahwa kita saksikan di depan kita itu bahwa tumbuh-tumbuhan akan seperti itu. Lihat kalau musim kemarau kan, lapangan itu berbeda dengan ketika musim hujan. Ketika musim hujan nampaknya lapangan itu hijau gitu, tapi datang musim kemarau gundul lapangan itu, nggak ada lagi rumput-rumput yang hidup di situ. Lah harusnya manusia itu mencontoh apa yang terjadi kepada tumbuh-tumbuhan itu, bahwa manusia itu sama dengan mereka gitu ya, mulai dari bayi, kemudian menginjak remaja, kemudian jadi dewasa, kemudian akhirnya menikah, kemudian tua, punya cucu, meninggal juga manusia itu. Seperti itulah maksudnya Allah pesan kepada kita dengan kalimat walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa, bahwa tidak ada yang kekal, karena ketika Allah menumbuhkan rerumputan, maka Allah jadikan rerumputan itu setelah lama kemudian kering, kemudian kehitam-hitaman, kemudian rumput itu mati. Dari sini menunjukkan bahwa manusia itu akan mati. Sekaya apapun mati, raja-raja mati, kemudian orang kaya juga mati, pemimpin-pemimpin mati, para nabi juga mati. Orang yang lebih mulia jauh berlipat-lipat dibandingkan kita, siapa? Rasul kita Muhammad SAW meninggal juga. Jadi tidak ada yang kekal di dunia ini. Siapa yang kekal? Sekaya apapun, mau uangnya 1 gudang pun tetap saja kalau waktunya mati-mati. Ya. Kemudian di sini Allah mengatakan sanukriuka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Qur'an kepada wahai Muhammad, fala tansa. Maka jangan kau lupa. Di permulaan ketika Jibril turun kepada Nabi SAW menurunkan wahyu. Jadi Nabi SAW itu selalu mengikuti gerakan mulutnya Jibril. Jadi kalau Jibril menyampaikan wahyu sama Rasul langsung diulang-ulang, takut lupa. Ya. Maka kemudian Allah mengatakan la tuharrik lisanaka lita'jalabi. Kamu jangan tergesa-gesa seperti itu. Tidak perlu. Kamu dengarkan saja, karena kami akan kumpulkan Al-Quran dan kami akan letakkan di dadamu wahai Muhammad. Atau Allah mengatakan sanukriuka fala tansa. Aku akan bacakan Al-Quran kepadamu dan engkau tidak akan pernah lupa. Inilah perbedaan antara Nabi SAW dengan Nabi Adam. Nabi Adam SAW lupa dia, banyak lupa. Dibacakan kepada Adam lupa. Tetapi Rasul SAW tidak pernah lupa. Makanya lihat Nabi Adam itu ketika diperlihatkan oleh Allah umatnya, jadi ketika diusap punggungnya itu kan keluar ruh-ruh umatnya tuh sampai kiamat. Kemudian Adam diperlihatkan satu turunannya namanya Nabi Daud.
Kata Adam, itu siapa? Itu Daud turunan. Ya, aku takjub dengan dia karena ada cahaya di kepalanya, di dahinya ada cahaya. Kemudian kata Adam, berapa usianya itu? Maka dikatakan kepada Adam, usianya cuma 60 tahun saja. Oh, pendek sekali. Kalau begitu, aku sisihkan usiaku 40 tahun untuk turunanku yang namanya Daud ini, sempurnakan menjadi 100 tahun. Adam itu diberikan usia 1000 tahun. Artinya kalau seandainya diberikan kepada Daud 40 tahun, berarti sisanya 960 tahun. Ketika usia Adam 160 tahun, datang malakul maut. Kemudian mengatakan, ya Adam, bahwa usiamu sudah habis 960 tahun. Kata Adam mengatakan, oh enggak, masih sisa 40. Kata malaikat maut, lah, bukankah kau sudah kasih kepada turunanmu Daud? Kapan aku kasih ya? Enggak pernah aku kasih. Lupa Adam. Ya. Jadi kalau ibu umpamanya pinjam uang kemudian lupa tidak bayar, ya wajar, memang ibu turunan Adam gitu. Kalau lupa, cuman yang repotnya kan bukan lupa, memang sengaja dilupakan gitu. Intinya bahwa Nabi Adam itu lupa, orangnya mudah lupa. Tapi Nabi SAW mengatakan, sanukri'uka fala tansa. Makanya kenapa turunan Adam disebut al-insan. Insan itu diambil dari kata nisyan. Nisyan itu artinya lupa. Tapi Nabi SAW tidak, sanukri'uka fala tansa. Karena Adam juga diajarkan oleh Allah berbagai macam pengetahuan, karena nama-nama segala sesuatu. Sanukri'uka fala tansa illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Maksudnya menghendaki itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala hendak mengganti ayat atau memansuh dengan yang lebih baik lagi, sebagaimana Allah mengatakan, manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairi minha au mithliha. Ya, tidak ada kami menghapus satupun ayat dalam Al-Quran, manansakh min ayatin, ataupun kami nunsiha menghapuskannya, kecuali kami datangkan yang lebih baik atau yang semakna, kecuali memang Allah berkehendak seperti itu. Pamannya ayat ini dimansuh, dihapus hukumnya, ya, maka Allah akan datangkan ayat yang lain sebagai gantinya yang jauh lebih baik hukumnya. Itu maksudnya illa masya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguh dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Allah Maha tahu yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Allah itu Maha tahu. Bahkan kepada sesuatu yang mustahil terjadi, kalau terjadi pun Allah Maha tahu. Seperti apa? Seperti umpamanya orang kafir yang kemudian dihidupkan kembali ke dunia. Allah Maha tahu kalau itu terjadi pasti dia kafir lagi. Makanya Allah mengatakan lauruddu la'adu limanu. Kalau seandainya mereka dikembalikan orang kafir itu ke dunia, pasti mereka buat kafir lagi. Kan menghidupkan orang yang sudah di neraka dikembalikan ke dunia kan mustahil. Tapi kalau itu terjadi Allah tahu. Buktinya Allah mengatakan lauruddu la'adu limanuhu. Kalau mereka dikembalikan ke dunia pasti kafir lagi, kan itu ya. Menunjukkan bahwa kepada sesuatu yang mustahil terjadi, kalau terjadi saja pasti tahu. Dan ini alasan yang disebutkan para ulama kenapa orang kafir itu dikekalkan di neraka. Coba, masa dosa 60 tahun kemudian masuk neraka sama sekali tidak keluar dari neraka? Bagaimana ini? Ya kan, orang kafirnya umpamanya usianya ada yang 40 tahun dia meninggal, ada yang 30 tahun dia meninggal, ada yang 60 tahun meninggal. Oke lah, sudah balik 15 tahun, berarti anggaplah 20 tahun dia hidup, meninggal. Cuman dari balik ke kekufurannya itu dianggap 5 tahun. Tapi karena dia kafir, masuk neraka dikekalkan di dalamnya. Kok bisa? Ya, maka jawabannya ini. Jawabannya, sebab kalau seandainya orang kafir yang mati itu yang masuk neraka dikembalikan ke bumi, pasti dia kafir lagi. Bukannya tobat, pasti kafir lagi. Maka sebab itulah kenapa orang kafir dikekalkan, gitu maksudnya. Karena Allah yang mengatakan lauruddu la'adu
limanu, kalau mereka dikembalikan pasti mereka akan kembali kepada kekufuran. Jadi Allah itu maha tahu yang telah, yang sedang, dan yang akan datang, atau kepada sesuatu yang mustahil terjadi. Kalau terjadi Allah maha tahu. Allah maha tahu yang terang, Allah maha tahu yang tersembunyi, bahkan yang ada di dada setiap manusia Allah tahu. Bahkan di kegelapan malam, daun yang jatuh itu Allah maha tahu berapa yang jatuh, jam berapa, detik berapa, Allah maha tahu semuanya. Jadi Allah itu maha tahu, ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kemudian Allah mengatakan wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan. Maksudnya syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada agama kita, agama Islam yang dibawa Rasul itu adalah syariat yang mudah. Syariat yang mudah sekali. Jangan mempersulit, karena Islam itu syariat mudah. Kata Nabi, yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan kau persulit. Inna dina indallahi yusrun, agama di sisi Allah itu sangat mudah. Mana yang tidak ada kemudahan dalam Islam, coba Bu? Umpamanya nih, orang tidak sanggup haji, karena haji itu kan harus ada dua kemampuan. Satu, secara finansial mungkin punya harta banyak, yang kedua secara kesehatan. Tapi kalau seandainya dia tidak sanggup dua-duanya, apa kemudian tetap diwajibkan haji? Kan enggak juga, gugur kewajiban haji bagi dia. Jangankan dua-duanya tidak sanggup, satu saja tidak sanggup, gugur. Pamannya uangnya satu gudang, uang semua, tidur dengan uang dia, tapi dia setruk, gimana hajinya? Tak mungkin kemudian kita bawa setruk-setruk ke sana, matilah sampai di sana. Artinya walaupun punya uang, setruk, tidak bisa haji dia. Atau sehat, Masya Allah sehat ya, tapi pengangguran, banyak hutang, gimana mau haji? Itu bayar hutangnya nggak bisa, dan tidak mungkin pula jalan kaki dari sini kan. Jadi dari sini menunjukkan bahwa ini mudah semua. Kalau memang tidak sanggup, gugur. Ada yang sifatnya itu dimudahkan dengan cara digugurkan kewajibannya, ada yang sifatnya diganti. Contoh nih, mau wudhu tak ada air gitu ya, ganti tayamum. Nah, ada yang sifatnya diganti. Cari-cari nggak ada air, cuman nih ya, mau beli aqua pula tak ada duit gitu ya. Ya sudahlah, tayamum saja. Jadi ada yang sifat kemudahannya itu Allah ganti, atau ada yang sifat kemudahannya itu Allah Subhanahu wa taala suruh kurangi. Pamannya ibu ketika safar ya, masyaqqah, banyak keberatan, ya sudahlah, Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan, sholatnya dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Allah kurangi itu dari 4 jadi 2, kan enak jadinya ya. Kemudian bisa dikosor lagi, sudah duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, dikosor jamak, dua-duanya boleh ketika safar. Itu semua kemudahan. Bahkan ada yang kemudian seseorang kalau lagi puasa kemudian safar tidak sanggup, boleh batal puasanya. Wanita hamil, wanita menyusui ketika puasa, boleh dia tidak puasa, tetapi diqadha gitu ya. Kalau orang tua tidak sanggup puasa, kan nggak bisa dia puasa, suruh bayar fidyah gitu ya. Jadi Islam itu semua mudah, tidak ada yang sulit. Yang sulit itu kita, bukan Islamnya ya. Kitanya yang malas sholat jadi sulit jadinya. Kalau kita amalkan, tidak ada yang sulit bagi Islam itu. Makanya jelaskan kepada Islam itu, kepada orang lain tentang Islam itu dari sisi kemudahan. Saya pernah berdakwah di Anambas Bu. Di Anambas itu ada masjid khusus, Masjid Kuning, itu khusus mu'alaf, yang bangun pun orang-orang mu'alaf di situ. Jadi saya pernah dakwah di masjid itu para mu'alaf banyak di situ. Jadi cerita Ustaz, sebenarnya banyak loh kawan-kawan saya yang mau masuk Islam itu. Jadi saya tanya, kenapa mereka tidak masuk Islam seperti bapak-bapak? Kendalanya cuma satu Ustaz katanya, mereka takut sunat katanya. Mereka takut sunat, nggak mau masuk Islam. Kesannya itu maksudnya ya, kesannya itu bahwa syarat masuk Islam itu harus sunat, kan begitu artinya kan? Harusnya kan masuk aja dulu, suruh syahadat dulu, jangan suruh sunat dulu ya, suruh syahadat dulu ya. Habis syahadat nanti betul-betul dapat hidayah hatinya, nanti dia tidak akan takut lagi. Kalau sudah sadar kan dia hilang takutnya, karena memang itu kewajiban disunat untuk syarat sahnya sholat, biar tidak membawa najis kan gitu ya.
Tapi pertama kali jangan disinggung itu. Kalau memang mereka takut di situ, jangan disinggung di situ dulu kan itu. Nah, makanya Rasul mengatakan yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Kata Nabi kepada Mu'ad ketika mengirim ke Yaman, kamu Mu'ad kalau di Yaman berdakwah, mudahkan, jangan kau persulit, kasih kabar gembira, jangan kau buat lari. Nah gitu maksudnya. Dalam berdakwah saja, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Ada dua penafsiran. Maksudnya apa? Fadzakir in nafa'atiz dzikra, maksudnya adalah berilah peringatan sekiranya dengan memberi peringatan ada manfaatnya, sampaikan. Ini satu penafsiran. Jadi maksudnya begini Bu, umpamanya ibu punya saudara, tahu ini sudah sering dinasihati, tapi tidak pernah mengambil manfaat dari nasihat kita. Tidak perlu dinasihati lagi lah, karena saya sudah tahu itu. Kalau saya nasihati memang nggak ada manfaatnya. Itu makna penafsiran yang pertama. Jadi berilah peringatan, jikalau menurut ibu memberikan peringatan kepada dia ada manfaatnya, lakukan. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak usah. Ya, buat sariawan aja capek-capek. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, fadzakir in nafa'atiz dzikra, maksudnya berilah peringatan karena setiap peringatan itu pasti ada manfaatnya. Mau nerima nggak nerima, kasih peringatan, pasti ada manfaatnya. Mungkin tidak manfaat bagi dia, manfaat di sekitarnya. Tidak manfaat di sekitarnya, manfaat juga kepada kita, dapat pahala kan? Yang menyampaikan peringatan, manfaatnya balik kepada kita juga gitu. Nah, itu makna yang kedua. Maksudnya fadzakir, berilah peringatan in nafa'atiz dzikra, karena setiap peringatan itu pasti ada manfaatnya. Contohnya umpamanya Allah memerintahkan siapa? Musa dan Harun berdakwah kepada siapa? Kepada Firaun yang ngaku Tuhan. Padahal Firaun juga tidak mengambil peringatan dari Musa kan, tetap aja dia mati kafir. Si Firaun itu ya, malah menentang Musa. Nah, jadi ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama saya ulang, berilah peringatan jikalau dalam memberi peringatan itu ada manfaatnya. Kalau nggak ada ya nggak usah. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, sudah kasih aja peringatan, pasti nanti ada manfaatnya juga gitu ya. Itulah fadzakir inna fa'atiz dzikra. Dan Nabi SAW ini kan perintah kepada Nabi awalnya, fadzakir wahai Muhammad, berilah peringatan. Dan Nabi SAW adalah orang yang sangat-sangat gigih memberikan peringatan kepada umat manusia. Kita lihat bagaimana Nabi SAW berdakwah di kota Mekah itu 13 tahun kan, dengan berbagai macam rintangan dan tantangan. Kalau mungkin kita di posisi Nabi, nggak ada yang bisa kuat. Tidak ada yang kuat seperti Nabi. Jadi kalau kita ini orang-orang yang lemah imannya, diposisikan di posisi Nabi, resign jadi Nabi ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala pilihkan Nabi itu tidak sembarang Nabi. Nabi yang memang betul-betul memiliki kesabaran yang luar biasa. Makanya kenapa Nabi SAW itu dimasukkan dalam level Nabi yang dikatakan ulul azmi minar rusul. Artinya kalau sudah tingkatan ulul azmi itu memang paling penyabar Nabi ini ya. Ulul azmi itu kan dikenal kesabarannya. Lihat Nabi ketika berdakwah kepada penduduk Taif, kemudian ditolak, dilempari kan, malaikat Jibril kan bawa tuh dua malaikat penjaga bukit Taif itu, dan mengatakan, ya Muhammad, saya ini bawa dua malaikat yang jaga bukit Taif katanya. Tinggal kau perintahkan sama dia, nanti dia angkat tuh bukit Taif, mana-mana orang yang sudah menghinamu nanti akan dihempaskan dengan bukit itu. Coba Bu ya, kalau ibu di posisi Nabi yang disakiti, paling jawabannya ialah hempaskan aja lah, kurang ajar pula kan gitu. Sakit hati juga saya di sana. itu kalau kita kan. Tapi Nabi mengatakan jangan, tidak perlu. Kata Nabi SAW, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Tidak perlu, ya Allah berikan hidayah saja kepada mereka. Mereka itu melakukan kekerasan kepada karena nggak tahu saja siapa saya. Kalau mereka tahu saya Nabi, tidak mungkinlah mereka melakukan seperti ini. Ya, kemudian Rasul mengatakan, boleh jadi kalaupun mereka hari ini kufur, anak-anak mereka ada yang beriman kepada Allah. Jadi Nabi SAW tidak melihat generasi sekarang.
Sebab kalau seandainya kemudian Rasul mengatakan kepada malaikat bukit itu, timpakan saja, mati semuanya, nggak ada turunannya. Tapi dengan Nabi SAW mendoakan mereka, boleh jadi bapaknya nggak ada yang beriman, tapi saya berharap anak-anaknya ada yang menyembah Allah. Jadi Nabi melihat panjang ke depan gitu ya, panjang ke depan. Ya, makanya orang-orang tua zaman sekarang kan lihat seperti itu juga kan. Ada yang mungkin orang tuanya garong, itu maling, ya jahat, tapi kan dia berpikir janganlah anak saya seperti diri saya kan itu. Tetap saja dia disekolahkan, disuruh ngaji. Ibunya, padahal ibunya masih pakai rok mini, ngantar anaknya ke pengajian Nurul Hidayah kan, nggak boleh jadi. Nah, yang seperti itu nggak apa-apa, biarin aja. Nanti anaknya didoktrin tuh, nanti anaknya dakwah ibunya kan. Kalau kita tidak bisa secara langsung, secara lisan, anaknya aja kita jadikan alat nih, ya, doktrin anaknya. Jangan pula anaknya diarahkan, bilang ya sama ibumu, bukan begitu. Nanti nggak mau lagi ngaji di sini kan itu. Artinya doktrin saja bahwa itu tidak boleh, aurat, menampakkan aurat itu haram dan begitu. Nanti kan dia akan ngomong sama ibu. Nah, terkadang kan dapat tersampaikan hidayah kepada orang lain itu tidak mesti kita langsung kan, bisa lewat orang lain. Itu maksudnya fadzakir in nafa'ati dzikr. Sayadzakkaru man yakhsha. Orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Wa yatajannabuhal ashqa, dan orang-orang yang celaka, orang kafir akan menjauhi pelajaran. Alladzi yaslan naral kubra, orang-orang yang memasuki api yang sangat besar, neraka. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, selanjutnya dia tidak akan mati dan tidak pula hidup. Di sini Allah mengatakan sayadzakkaru man yakhsha. Orang-orang yang takut kepada Allah pasti akan mengambil pelajaran dari peringatan, itu maksudnya. Lah karena orang-orang yang takut, yang khusyuk kepada Allah itu mudah mendapatkan hidayah, makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah kepada orang-orang yang takut kepada Allah dengan 2 sorga. Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla maka sudah disediakan 2 istana bagi dia di surga. Kemudian wa yatajannabuhal ashqa, dan orang-orang yang celaka, orang kafir pasti akan menjauhi peringatan. Dari 2 ayat ini kita tahu bahwa tidak semua orang bisa kita arahkan kepada hidayah. Ada juga yang menolak, ada juga yang menerima. Jangankan orang lain, di sekitar keluarga pun sama ya. Kita lihat Nabi Ibrahim, kurang apa lembutnya loh, dia berdakwah kepada ayahnya Azar itu. Lembut kali Ibrahim itu, disebutkan dalam Al-Quran, ya abati, wahai ayah bundaku, kenapa kau menyembah Tuhan yang gak dengar, yang gak melihat, yang gak bisa melindungi gitu kan. Itu kan lembut tuh ya. Jadi dengan lembutnya Ibrahim gitu ya, menyampaikan hidayah Allah kepada bapaknya Azar. Ya namanya taufik milik Allah, tetap saja Azar buat patung, jual patung, nyembah patung, ngajak orang nyembah patung kan, sampai meninggal. Azar itu seperti itu. Sampai pada hari kiamat Ibrahim bertemu dengan Azar. Bertemu dengan Azar. Nanti pada hari kiamat bertemu Ibrahim dengan bapaknya Azar. Dan kepalanya penuh dengan debu. Kemudian Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, bukankah sudah kukatakan waktu di dunia, jangan kau bermaksiat kepada. Kata bapaknya, iya, sekarang saya tidak akan bermaksiat lagi. Manfaat nggak kalimat seperti di akhirat? Ya nggak akan manfaat. Tidak akan manfaat seperti ini, karena ini namanya khasyiatun nasibatun, khasyiatun di mana? Surah Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawma idin khasyatun amilatun nasibatun tasla naran hamiyah, kan itu. Jadi khusyuk, beramal keras, kemudian lelah letih beribadah di akhirat itu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Tasla naran hamiyah, ujung-ujung masuk neraka juga. Kalau ingin manfaat khusyuknya, kalau ingin manfaat kerja kerasnya, kalau ingin manfaat lelahnya di dunia, jangan di akhirat. Karena akhirat itu bukan tempat amal kan itu.
Lah ayahnya Ibrahim mengatakan kepada Ibrahim, sekarang saya taati engkau wahai anakku. Akhirnya Ibrahim akhirnya menghadap Allah dan mengatakan, ya Rabb, bukankah kau sudah berjanji kepadaku, kata Ibrahim, bahwa engkau tidak mungkin membuat aku sedih pada hari aku dibangkitkan. Sekarang bapakku siap taat kepadaku, ya. Apakah kau akan masukkan juga dia ke neraka? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ibrahim, ya, karena ayahmu kafir, ya. Ayahmu kafir, dia berhak masuk neraka, kata. Nah, dari sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, nabi mana lagi yang lebih mulia dibandingkan Ibrahim, ya, setelah Rasulullah SAW tentunya, kan. Tapi dia sendiri tidak sanggup memberikan hidayah kepada Azar bapaknya, menunjukkan bahwa hidayah taufik itu milik Allah. Jadi ibu itu berdakwah itu gunanya apa? Gunanya menyampaikan hidayah Allah kepada manusia yang disebut dengan hidayatul irsyad namanya, ya. Hidayatul irsyad itu artinya hidayah penyampaian. Kita ini hanya menyampaikan pengetahuan, ini benar, ini salah, ini taat, ini maksiat, ini tauhid, ini syirik, ini yang sunnah, ini yang enggak, ini yang jelek, ini yang bagus. Itu namanya hidayatul irsyad, menyampaikan ilmu. Soal orang itu kemudian mengamalkan ilmu yang kita sampaikan, maka itu urusan dia dengan Allah, ya. Dari sini menunjukkan bahwa hidayah ada dua, ada hidayatul ilmi, ada hidayatul amali, gitu, ya. Hidayatul ilmi, hidayah pengetahuan, itu disebut hidayatul irsyad. Hidayatul amali itu disebut hidayatul taufik, itu urusan Allah, ya. Jadi kalau pengetahuan kan semua orang bisa menyampaikan pengetahuan, kan. Ibu saja mamanya habis ngaji dari sini, bisalah apa yang ibu dengar di sini bisa disampaikan di luar, kan, pengetahuan. Itu disebut hidayah al-irsyad. Tapi orang yang ibu dakwai, apakah dia mau mengamalkan apa yang ibu sarankan atau tidak, itu sudah urusan taufik namanya. Urusan taufik berarti urusan Allah. Kesadaran itu urusan Allah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala membagi, ada orang yang takut kepada Allah, dia terimalah peringatan itu. Tapi ada orang yang celaka, dia tolak pula peringatan itu. Begitulah liku-liku orang dakwah. Nabi Nuh istrinya pula yang kufur, Nabi Lut istrinya juga yang kufur, Nuh ditambah lagi anaknya Kan'an kufur. Kemudian siapa lagi? Nabi Muhammad SAW, paman-pamannya, coba dari 4 paman yang masih hidup sampai kenabian, 2 kafir, ya. Siapa? Abu Lahab dan Abu Talib. Kalau Abu Talib masih mending lah, walaupun kafir tapi tidak memusuhi Nabi. Tapi Abu Lahab itu jelas-jelas musuhi Nabi, bahkan yang pertama kali musuhi Nabi lagi. Kurang apa akhlaknya Nabi? Akhlaknya Nabi itu mujizat. Saya contohkan akhlaknya Nabi mujizat tuh. Rasul itu senantiasa senyum, itu kan mujizat, Bu. Rasul itu bermuka masam sekali seumur hidupnya. Kalau bukan mujizat apa namanya, coba? Ibu setahun senyum terus? Enggak, mana ada, ya. Kurang belanja aja merenggut, itu kan. Kena semprot suami dah enggak senyum lagi, kan. Jadi Rasul itu senyum terus, tetapi bermuka masam sekali seumur hidup Rasul itu. Bayangkan di seumur hidup bermuka masam sekali saja. Gara-gara apa? Kedatangan Abdullah ibn Umi Maktum ketika dia berdakwah kepada kaumnya, kepada orang-orang pembesar Quraisy dengan harapan kalau kepalanya kena Islam pasti akan kabilahnya masuk Islam. Datang Ibnu Umi Maktum, orang miskin, buta lagi, kan. Kok ganggu acara saya? Rasul bermuka masam memalingkan mukanya, tapi Allah kemudian menegur Nabi. Yang salah bukan Ibnu Maktum, tetap yang salah Nabi. Ditegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Makanya kenapa selepas itu Rasul sangat menghargai Ibnu Umi Maktum. Kalau dia datang, apa kata Rasul? Marhaban biman atabani rabbi, selamat datang karenamu aku ditegur Allah, katanya. Itu Nabi itu sama Ibnu Maktum itu, kan. Kemudian Allah mengatakan, alladzi yaslan naral kubra. Siapa orang yang celaka? Itu orang-orang yang akan masuk api yang besar. Orang-orang yang menolak peringatan Al-Quran, maka mereka akan masuk ke dalam neraka yang besar. La yamutu fiha wa la yahya. Selanjutnya dia tidak mati dan tidak hidup.
Maksudnya tidak mati dan tidak hidup itu karena azabnya kekal. Jangankan azab neraka, contoh nih, azabnya azab kubur. Nabi SAW pernah diperlihatkan azab kubur. Ada orang diterlentangkan. Kemudian yang satunya berdiri pegang batu, yang satu terlentang, yang satu berdiri pegang batu. Kemudian batunya dihantam-hantamkan di kepalanya sampai hancur. Kemudian setelah hancur batunya di kepalanya nih, kemudian dia pergi mengambil batu lagi. Setelah dia ngambil batu lagi, datang lagi, rupanya kepalanya balik lagi, dia bagus. Dibenturkan lagi, hancur lagi, mati lagi, pergi lagi ambil batu, datang lagi, balik lagi. Itulah maknanya di sini, la yamutu fiha wala yahya. Enggak ada kematian dan juga enggak ada kehidupan. Pokoknya habis mati dihidupkan lagi, habis mati dihidupkan lagi. Seperti surah An-Nisa contohnya, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kulit mereka terkelupas karena terkena sengatan api jahanam, maka Allah kasih kulit yang baru. Terkelupas lagi, Allah kasih kulit yang baru. Terkelupas lagi, Allah kasih kulit yang baru sampai mereka merasakan azab, kata Allah. Ya, itulah makna summa la yamutu fiha wala yahya. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup, tersiksa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah mengatakan, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mengingat nama Rabbnya lalu dia salat. Kalimat qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Maksudnya di sini ai at-tathhiru min kulli rijsin wa danasin. Orang-orang yang membersihkan pada dirinya setiap kotoran dan juga setiap najis. Kapan itu? Maksudnya bagi orang-orang yang hendak melaksanakan sholat. Jadi suruh untuk membersihkan jiwa dan juga kotoran, karena orang yang sholat itu kan harus wudu. Wudu berarti menghilangkan hadas kecil. Kalau mandi menghilangkan hadas besar. Cukup tidak? Menghilangkan najis juga. Berarti hilang najis, hilang hadas, gitu ya. Bahkan salah satu penyebab khusyuknya sholat itu pun adalah dari wudu. Orang yang bisa menghadirkan niat ketika wudu, maka dia bisa menghadirkan niat ketika sholat. Ada seorang ulama salaf ditanya, ya imam, saya ini kalau sholat nggak pernah khusyuk, badan saya di sini, hati saya entah kemana, bagaimana caranya? Maka ulama salaf ini mengatakan, lakukan 3 perkara. Pertama, hadirkan hati saat wudu. Hadirkan hati saat wudu. Kalau ibu wudunya bagus gitu ya, betul-betul ibu itu ketika wudu tidak salah-salah. Diperhatikan berapa kali Rasul mengusap tangan, mengusap kepala, kaki dan begitu seterusnya dari anggota wudu. Kemudian berapa kali basuhan, kemudian betul-betul dicuci gitu ya. Memang dengan sabar ibu wudu, tidak cepet-cepetan. Karena ada orang yang main cepet-cepetan kan, khususnya ketika nyuci kaki main seblok saja kan. Harusnya kan digosok-gosok kaki itu kan, karena atopnya kepada kalimat fagsilu, ya, cuci gitu ya. Cuci itu kan harus ada gosokan ya. Kalau ibu nyuci kaki harus digosok-gosok gini ketika wudu. Sebab kalau main dicuci pakai umpamanya ini ciduk, main diguyur gitu kakinya, itu bukan mencuci bu, karena tidak ada gosokan di situ. Harus digosok ya, sampai di sela-selanya sini gitu ya. Jadi orang yang bisa menghadirkan saat wudu, maksudnya hatinya sehingga betul-betul dia wudunya seperti wudu Nabi, sabar dia berwudu. Maka kalau dia bisa sabar ketika wudu dan bisa menghadirkan hati di situ, maka dia akan bisa sabar dan bisa menghadirkan hati saat sholat. Kenapa? Karena ketika wudu saja kesalahan ibu itu sudah rontok di situ.
Kan setiap tetesan air wudhu kan menghilangkan kesalahan tuh. Jadi belum masuk sholat baru wudhu aja udah rontok kesalahan dia. Sehingga ketika masuk sholat, nah, minimal kesalahannya sebagian besar sudah hilang. Masuk sholat makin khusyuk dia. Ini satu. Yang kedua, hadirkan dalam sholat itu seolah-olah kita berdialog dengan Allah, seolah-olah menghadap Allah, seolah-olah melihat Allah. Ini yang sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Orang-orang yang yakin bahwa dia sedang berjumpa dengan Allah. Berarti yang kedua, tanamkan hati dalam sholat seolah-olah kita sedang berjumpa dengan Allah. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, ayat selanjutnya, wa innakum ilaihi raji'un, dan bahwa engkau akan kembali kepada Allah seolah-olah ini sholat terakhir besok mati. Nah gitu ya. Kira-kira Bu, kalau seandainya ibu kata dokter besok mati, jangan ibu lah, nanti ya pula orang lain, ya kan. Pokoknya ada diponis seperti itu, pasti ibu kan satu hari dulu akan ibadah tuh, supaya kalau besok mati betul-betul husnul khotimah, kan begitu ya. Nah, jadi tanamkan seolah-olah ini sholat terakhir saya. Maka kata ulama salaf ini, kalau tiga perkara tertanam pada orang, pasti dia khusus sholatnya. Dan itulah qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang tazakka, membersihkan, maksudnya dari hadas kecil, hadas besar, karena dia hendak berzikir kepada dan sholat. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya tazakka di sini artinya zakat. Artinya zakat, sedekah. Ya, karena Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta orang-orang kaya itu untuk disedekahkan supaya membersihkan hati dan juga membersihkan harta mereka. Jadi tazakka di sini artinya sedekah ataupun zakat, untuk dalam rangka membersihkan jiwa dari kebakilan dan membersihkan harta dari keharaman. Wa dzakara asma rabbih, dan dia pun mengingat Allah, fa shalla, kemudian salat. Dari tiga kalimat ini ada juga yang memaknai begini. Kalau ibu ingin khusus salat, maka yang pertama sebelum salat ibu sedekah. Karena di sini kan runtunannya qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang sedekah, yang zakat. Kemudian setelah itu wa dzakara asma rabbih, mengingat Allah. Jadi kalau masuk masjid ingat Allah, baca doa masuk masjid, kan itu. Kemudian fasolah, kemudian dia sholat. Berarti di sini ada tiga langkah kan? Zakat, zikir, sholat, gitu ya. Sehingga ada sebagian orang mengatakan kalau ingin khusus sholat maka dahului sholat itu dengan sedekah. Kasih sedekah dulu kemudian sholat. Ya, umpamanya masuk masjid, sebelum ibu sholat tengoklah mana ada kotak tuh. Nah, di pojok ada kotak tuh. Ya, ibu masukkan uang, baru kemudian ibu sholat, itu maksudnya. Ada juga yang mentafsirkan seperti itu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih wa shalla. Kemudian Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan mereka lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Disinilah kita diajari satu sifat yang mulia yang disebut dengan az-zuhd wal wara. Zuhud dan wara, gitu ya. Zuhud itu ada yang mengatakan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau wara meninggalkan sesuatu yang memadaratkan untuk akhirat. Itu bedanya zuhud dengan wara. Saya ulangi, kata Ibnu Taimiyah, zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Kalau wara meninggalkan sesuatu yang memadaratkan bagi akhiratnya. Berarti wara lebih dalam lagi dibandingkan zuhud, karena meninggalkan sesuatu yang memadaratkan bagi dia untuk akhiratnya. Nah, kalau zuhud kata Ibnu Taimiyah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Inilah yang disabdakan Rasul, da'ma yaribuka ila mala yaribuka, tinggalkan yang tidak manfaat, ambil yang manfaat. Tetapi dari sekian definisi zuhud, saya suka dengan definisi
Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, ketika ditanya apa itu zuhud wa imam. Zuhud itu artinya engkau meletakkan harta di tangan dan tidak meletakkan harta di hati. Engkau meletakkan harta di tangan dan engkau tidak meletakkan harta di hati. Jadi dunia itu cukup dalam genggaman saja, sehingga kalau seandainya datang tidak terlalu senang, kalau pergi tidak terlalu sedih. Namanya di tangan. Ya, itu maksudnya ya. Jadi kalau seandainya kita dapat harta, ya tidak terlalu senang, pergi pun tidak terlalu sedih. Kenapa? Hanya harta itu hanya pindah-pindah tangan saja kok. Ya, itu kan milik Allah. Kalau Allah mau, Allah berikan pada kita. Kalau Allah mau, Allah ambil, terserah dia lah kan itu ya. Nah, jadi kalau kita meletakkan harta di tangan dan tidak di hati, insya Allah hidupnya tenang. Kalaupun harta pergi tidak sedih, harta datang tidak terlampau gembira. Coba ibu tanamkan kemudian harta itu di hati. Ibu taruh dompet di hati, walaupun hanya isi 100.000, hilang tuh kayak kiamat besar, Bu. Ya. Kenapa? Karena hati ini kan memikirkan sesuatu kan, terpikir, terasa gitu ya, sesak dadanya akhirnya. Tapi kalau hatinya kemudian tidak ada urusan dengan dunia, ya hanya di tangan saja hartanya gitu kan. Hati ini hanya milik Allah, nggak boleh, hati ini nggak boleh ada dunia dalamnya. Hati ini hanya khusus untuk Allah saja. Kalau ibu mampu melakukan seperti itu, maka sebesar apapun dunia yang sampai kepada ibu, ibu tidak akan bangga. Dan sebesar apapun dunia hilang dari ibu, ibu tidak akan sedih. Nah, itulah kenapa kita perlu zuhud di sini. Zuhud itu untuk memberikan ketenangan. Dan zuhud itu jangan diartikan, karena ada orang yang mengambil hadis contohnya, ketika Nabi SAW tersebar isu dia menceraikan istri-istrinya, kemudian dia tinggal di sebelah kandang kuda, ada ruangan gitu ya, Rasul tidur di situ. Umar bin Khattab datang, kemudian ingin memastikan betul nggak Hafsah diceraikan. Kemudian dia datang kepada Nabi untuk minta izin, mau menanyakan. Ketika melihat Rasul, menangis Umar. Kenapa? Dia tidur di tikar pelepah kurma. Namanya tikar pelepah kurma itu kalau bangun ada garis-garisnya di badan itu, belum lagi debu yang nempel di badan Rasul. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau menjadi raja seperti raja Persia dan Romawi katanya? Mereka punya kasur-kasur yang empuk gitu ya, bantal-bantal. Kenapa kau seperti ini? Ya. Kemudian Umar menawarkan untuk mengambilkan tikar yang lebih baik lagi. Tapi Rasul mengatakan, amatarda ya Umar, lahumud dunya walanal akhirah, kata Rasul. Ridhokah engkau wahai Umar, bagi mereka orang-orang kafir dunia, tapi bagi kita akhirat. Bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Kau pilih mana? Ya. Jangan pula kemudian disalah artikan ketika Nabi SAW kemudian tidur pakai tikar, ditawari tikar tak mau gitu ya. Berarti zuhud itu maknanya orang itu harus susah gitu ya, harus kere, harus miskin, pakaiannya robek-robek gitu ya, makannya nasi yang dijemur di matahari kerak gitu ya. Itu bukan zuhud, itu orang miskin ibu tuh. Jadi zuhud itu bukan tidak mesti harus miskin. Karena Imam Zahidin, ada ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri, itu imamnya orang-orang yang zuhud, tapi paling kaya tuh ulama tuh di zamannya. Sufyan Ats-Tsauri itu kaya raya, ulama besar, tetapi digelari imamnya zuhud. Jadi ada orang datang kepada Sufyan Ats-Tsauri, ya Imam, engkau selalu menasihati tentang zuhud, dan kau imamnya zuhud. Kemudian, tapi bagaimana dengan hartamu yang banyak ini? Orang ini bertanya seolah-olah ingin mengaitkan zuhud dengan harta gitu ya. Tapi lihat jawaban Sufyan Ats-Tsauri. Dia mengatakan, kai la yatamandalu alal mulk. Laika kai la atamandalu alal mulk. Kata dia, kenapa saya harus kaya? Dan kenapa saya harus zuhud? Kalau saya miskin, ya, saya bisa mengambil elap kain ya, untuk mengelap kaki-kaki penguasa. Tidak mungkin kalau saya seandainya tidak kaya, apakah saya harus menjilat penguasa, meminta belas kasihan mereka supaya diberikan uang kepada saya?
Kalau seandainya itu yang terjadi, aku tidak lepas berbicara, katanya. Tapi dengan aku kaya, kata Sufyan Ats-Tsauri, pemerintah mau ngomong apa, raja-raja mau ngomong apa, saya pun ngomong apa terserah saya. Saya kan tidak diatur mereka, karena saya sudah kaya. Gitu maksudnya. Ketika kaya itu bebas ngomong kan gitu ya. Orang kaya kan bebas ngomong. Oh, saya nggak dikasih makan kamu saja kok, ngapain saya ikut kamu, gitu bahasanya kan. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kenapa saya kaya? Supaya saya tidak disetir para penguasa itu. Padahal dia kaya, ya. Seperti itu ya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang kaya, dia pun ulama besar. Kemudian sekarang ustadz-ustadz disamakan dengan Sufyan Ats-Tsauri, minta ilmu ke ustadz, pinjam duit ke ustadz gitu. Sampai datang pinjam modal ke ustadz. Iya, kalau kayak Sufyan Ats-Tsauri tidak apa-apa gitu ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Artinya bahkan kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza, yang terakhir, inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya Al-Qur'an ini terdapat suhuf-suhuf yang pertama dan juga suhuf Ibrahim dan juga suhuf Musa. Sebagian ulama mengatakan, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dari langit, maka jumlahnya 104 kitab. Yang 4 ma'ruflah namanya kan, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Itu 4 jelas. Yang 100 ini disebut suhuf, lembaran-lembaran. Yang 100 ini dibagi kepada beberapa para nabi. Pertama kepada Nabi Syith. Nabi Syith adalah nabi kedua setelah Adam. Itu 50 lembar suhuf. Kemudian diberikan kepada Idris 30 lembar suhuf. Kemudian diberikan kepada Ibrahim 10 lembar suhuf. Kemudian diberikan kepada Musa 10 lembar suhuf selain Taurat. Berarti jumlahnya sudah 100 kan? Sis 50 ya. Kemudian 30 diberikan kepada Idris, 10 diberikan kepada Ibrahim, 10 diberikan kepada Musa selain Taurat. Berarti sudah 100 tuh. Ditambah dengan Taurat, Zabur, Injil, Quran, berarti 104 ya. Dari 100 suhuf ini Allah Subhanahu wa taala kemudian ringkas menjadi satu kitab namanya Taurat. Kemudian dari Taurat dan suhuf ini Allah ringkaskan lagi di satu kitab namanya Injil. Kemudian Allah ringkaskan semua kitab-kitab langit, dari suhufnya, dari Injilnya, dari Zaburnya, dari Tauratnya, di sebuah kitab namanya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu terkandung semua kitab-kitab. Makanya Allah mengatakan, inna hadza, sungguhnya Quran ini la fi suhufil ula, terdapat suhuf-suhuf yang awal-awal, termasuk suhufnya Ibrahim dan juga suhufnya Musa, termasuk Tauratnya, Injilnya, Zabur, sudah terangkum dalam Al-Quran. Jadi ketika kita megang Quran saja sudah mencukupi dari semua kitab-kitab langit gitu maksudnya. Jadi kenapa kita tidak bangga bahwa Quran ini mencakup semua agama-agama di luar ya, jadi kita tidak berhajat kepada Taurat, kita tidak berhajat kepada Zabur atau Injil. Makanya ketika Umar membawa lembaran Taurat, Umar itu kan bisa baca ya, dia tidak ummi, cerdas Umar itu. Kalau Rasul kan tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi Umar itu bisa nulis, bisa baca dia. Jadi dia dapat lembaran-lembaran Taurat, hendak dibaca. Kemudian setelah itu diperlihatkan di hadapan Nabi lembaran Taurat itu. Kemudian kata Rasul, itu apa wahai Umar? Kata Umar, ini lembaran Taurat. Maka Rasul mengatakan, lemparkan lembaran Taurat itu, buang. Amutahawikun anta ya Ibnul Khattab, apakah kau sudah bingung wahai Ibnul Khattab, maksudnya Umar. Qad taraktukum alal bayda lailuha kanahariya, aku tinggalkan lo Islam terang benerang, di mana malamnya seperti siangnya. Masih kurang juga kau mau baca Taurat, katanya. Jadi kita tidak berhajat baca-baca kitab-kitab di luar itu, kecuali hanya untuk sekedar untuk membantah, bolehlah ya. Kalau untuk pengetahuan tidak perlu. Yang ada saja Quran dan Sunnah, belum kita kuasai kok sudah hebat kali mau baca Taurat, Zabur dan Injil. Ini mau apa nih? Pelajari agamanya dulu dengan benar gitu ya, dengan sangat mungkin, baru kalaupun untuk sebagai pengetahuan membaca
ajaran di luar itu hanya sekedar untuk meyakinkan kita saja kepada agama kita, tapi itu pun tidak perlu sebenarnya, karena takutnya kena syubhat gitu maksudnya, akhirnya membenarkan pula ajaran di luar daripada Islam. Wallahu a'lam, ini yang bisa sampaikan. Tapi sebelum saya tutup silakan kalau ini bertanya. Ya. Ini kita alhamdulillah sudah mengenal agama kita ini dari kecil, tapi kita tidak pengetahuan kita tidak terkaitkan dengan agama kita. Dan ini kan orang bilang agama atau pengetahuan kayak pengetahuan alam, kayak gitu. Seperti alam pelajari agama sekarang dan sungguh ternyata semuanya itu ada kaitannya. Benar ya kata saya, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Tapi masih banyak orang tidak terima. Dan diri kita sendiri kan Allah sudah meminta semuanya manusia sebagai manusia. Ada yang berkata begini, jangan dikait-kaitkan. Sebenarnya itu sekuler Bu namanya Bu. Itu paham sekuler. Iya, paham sekuler itu mau memisahkan urusan dunia dengan agama. Itu kan maksudnya gitu kan. Dia memisahkan perkara dunia. Kalau bisa ya agama-agama di masjid lah kalau agama itu. Ya, agama itu di majelis taklim, di masjid. Ya. Jadi memang begitu, itu sekuler namanya. Pemahaman sekuler seperti itu. Makanya pemain sekuler itu sampai kepada mempengaruhi soal ajaran zakat dan sedekah. Orang sekuler itu kan sampai mempengaruhi masalah-masalah seperti itu, sehingga orang enggan zakat, enggan sedekah itu karena berpikirnya kalau saya punya dompet isinya 1 juta, kemudian saya ambil 500.000 saya masukkan ke kotak infak, kalau menurut orang-orang sekuler berarti hilang di dompet 500. Itu paradigma sekuler tuh kan. Tapi kalau kita buang paradigma sekuler itu, kita ambil paradigma Al-Quran, sebenarnya ketika kita ambil 500 dari dompet kita kemudian dimasukkan ke kotak infak, berarti sama dengan memasukkan kembali ke dompet kita ini sebanyak 700 kali lipat, kan begitu ya? Ustadz nggak nampak 700 kali lipat, tetap aja dompet saya kosong berarti ya. Ya. Lah makanya dalam Islam itu perlu adanya iman. Oh nanti Allah akan ganti dengan cara apa? Allah Maha tahu caranya. Tidak mesti dengan uang yang sama, gitu ya. Bisa saja Allah ganti dengan cara yang harusnya ibu setruk jadi tak setruk. Kalau setruk umpamanya datang ke rumah sakit habislah duit banyak. Boleh jadi mungkin diselamatkan dari kesehatannya. Atau diselamatkan di jalan. Kalau ibu nggak sedekah mungkin ketabrak orang. Ya kalau ketabrak masuk rumah sakit ya berapa duitnya tuh perawatannya. Akhirnya nggak jadi ketabrak, selamat. Nah, bisa juga mungkin dalam bentuk yang lain uangnya. Ya, tapi kan harus kita yakin ya kan. Makanya orang-orang sekuler itu berusaha supaya kita tidak yakin, seolah-olah mereka itu maunya disesuaikan fakta saja. Faktanya kalau kamu ambil uang 1 juta diinfakkan kan hilang di dompet 1 juta. Nah, kan gitu, mereka maunya difakta-faktakan kan. Tapi Islam tidak seperti itu. Karena begini, tidak semua yang bisa kita lihat kemudian tidak ada bentuk barangnya. Kenapa orang yang beriman itu selalu diajarkan kalimat sami'na wa ata'na, supaya jangan sampai kemudian ketika di akhirat mata kita melihat jahanam kita mengatakan absorna wa sami'na, kita melihat dan mendengar. Ya, kan ada ayat yang mengatakan Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini ucapan siapa ini? Ini ucapan orang-orang kafir di akhirat.
Rabbana ya Rabb kami, absorna kami sudah melihat jahanam. Ya. Wasamina kami sudah mendengar teriakan-teriakannya tuh. Farji'na kembalikanlah kami ke bumi. Ya, na'mal soleh supaya kami bisa beramal soleh. Inna mungkin kami sudah yakin. Lah ketika di dunia Anda kenapa nggak yakin? Ya, makanya ujian kalimat sami'na wa ata'na itu kami dengar dan kami taat. Kenapa kami dengar? Tidak kami melihat, karena kita tidak melihat akhirat masalahnya. Makanya cukup kita mendengar dari Al-Quran yang dibacakan kepada kita, yang diajarkan kepada kita. Habis itu ata'na kita amalkan kan? Padahal akhirat itu kan sesuatu yang gaib bagi kita. Makanya perlu iman. Untuk menghilangkan pemahaman sekuler ya harus begitu. Kalau nggak begitu ya kemakanlah dia. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Adab kubur tak ada. Kenapa? Saya sudah coba kok taruh CCTV itu, tak ada mungkar nakir datang di situ. Ya, katanya kuburan nyempit, tetap aja segitu kuburannya kan itu. Dia mau menyamakan perkara gaib dengan perkara nyata. Nah, itulah sekuler seperti itu. Termasuk juga dunia-dunia teknologi, fisika yang lainnya. Sebenarnya itu bagian daripada sains yang sudah secara tersirat ada dalam Al-Quran secara tersurat. Ya, kemudian dibuktikan lewat sains kan, ya, seperti itu sebenarnya. Tetapi ada teori yang memang sesuai dengan Quran, ada teori yang tidak sesuai dengan Quran. Yang sesuai ya memang yakin memang seperti itu, dan kebanyakan sesuai dibandingkan yang tidak sesuainya. Kebanyakan sesuai. Contoh umpamanya Nabi SAW mengatakan bahwa manusia itu punya 360 persendian. Itu hadis Nabi. Di zaman itu belum ada dokter yang mau ngitung sendi-sendi orang itu setiap belahan-belahan kan. Nah sekarang betul-betul dihitung tuh sama dokter, ternyata sama, memang 360 persendian kan. Dan Nabi itu kapan ngitungnya? Dan zaman dulu belum ada alat-alat kan. Tapi umat Islam itu tidak mesti keimanan harus terbukti dengan sains. Itu yang harus jadi catatan. Mau barat neliti nggak neliti, saya beriman. Ketika orang Jepang meneliti ini air, kemudian dibacakan Quran, kemudian memadatkan molekul dan bisa menjadikan detoks penyakit. Jepang, walaupun kau tak meneliti, kita yakin itu obat, selesai. Nah gitu maksudnya. Ya. Wallahu a'lam. Apakah kalau kita mendapatkan pengetahuan seperti itu, kita share untuk orang yakin apakah dibolehkan? Ya boleh, nggak masalah. Untuk menunjukkan kebenaran Quran, ya kan? Nggak apa-apa, kebenaran hadis. Nabi itu kalau ngomong nggak masalah, hanya untuk sekedar memperkuat saja. Sebenarnya tanpa ada pembuktian pun, orang yang beriman itu harus yakin. Apalagi ada pembuktian. Dan kebanyakan kan pembuktian itu kan dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Ya, contoh kenapa orang Islam itu sampai ada seorang orientalis dari barat tuh sudah hafal Quran, orientalis. Ya. Dia memperhatikan orang Islam itu kenapa dia wudhu. Kenapa dia wudhu ya? Kenapa setiap sholat dia wudhu? Diperhatiin. Akhirnya dia tanya sama kesehatan. Ya. Baru sampai kepada memasukkan air ke hidung dan dihirup gitu ya. Sudah masuk Islam dia. Setelah mendapatkan penjelasan dari dokter tentang kesehatan wudhu itu. Belum masuk sholatnya, gerakan-geraknya, belum puasa, baru wudhu saja orang sudah masuk Islam. Nah dari situ apa kemudian kita harus seperti orang orientalis? Tidaklah, kita terlahir Islam ya. Yang perlu kita adalah ya yakini tentang kebenaran Quran dan Sunnah itu saja. Yang didoktrin itu saja. Kalau tidak ya nanti kena pemahaman tadi orientalis, kemudian sekuler gitu ya. Apalagi sekarang lagi liberal, macam-macam ya kan. Wallahu a'lam. Ya, tambahannya itu kan ya. Yang dikhawatirkan dalam share itu ada manfaatnya untuk dunia. Jadi orang melakukan ke dunia itu yang dikhawatirkan artinya sampaikan dunia mesti itu ya. Kalau kita yang kita belajar semuanya ya dengan itu kita ya mau jadi pasti. Tapi kalau misalnya kayak tadi karena kesehatan, kalau ini melakukan kesehatan, kalau kesehatan kayak sembuh. Ada jadi ngomong tentang kesehatan. Nah, ada orang yang awam yang benar ya ternyata untuk berarti kesehatan. Kan Allah mengatakan yang kalau kita seperti itu, saya kan biasanya ditawar karena Allah. Paham. Jadi khawatirkan kalau kita
di-sharekan, itu kan kita tidak tahu niat hati orang, Bu. Itu kan perasaan ibu saja. Yang jelas ketika kita nge-share itu maksudnya memperkuat wudhu secara sains, umpamanya kan, secara kesehatan, gitu ya. Tidak apa-apa, hanya untuk memperkuat bahwa syariat Islam itu memang benar, dia wahyu, bukan sembarang ngomong. Kemudian habis itu diamalkan orang dari segi kesehatannya, ya tidak masalah. Ya. Contoh umpamanya tidur kailulah. Ibu tidur kailulah kan? Kailulah itu apa? Tidur sebelum duhur. Nah, ibu kalau sebelum duhur kira-kira 5 menit, 10 menit ibu rebahan. Itu namanya kailulah namanya. Tidak harus ibu ngorok, tidak. Ya, yang penting rebahan lah. Apa namanya? Selip-selip chicken apa namanya itu? Ya pokoknya ya tidur rebahan gitu saja ya. Dia sekitar 5 sampai 10 menit lah sebelum duhur. Mungkin kalau di kantor bisa di meja sambil gini. Pokoknya itu kailulah itu. Walaupun barat tidak meneliti, tetap kita katakan itu sunnah dan ada unsur kesehatannya. Apalagi kemudian diteliti barat bahwa orang yang kailulah setiap hari itu jauh dari stroke, jauh terserang jantung katanya kan. Kita tidak peduli fatwa-fatwa. Ketika Rasul mengatakan kilu fa inna syaitan la yakil, tidurlah siang karena setan tak pernah tidur siang, berarti tidur siangnya kita menyelisih tidurnya setan kan, gitu ya. Pasti ada manfaatnya. Nah, gitu maksudnya ya. Ditambah-tambah kemudian ibu kasih keterangan, buktinya orang barat meneliti dan benar, berarti kan membenarkan apa yang disabdakan Nabi. Kemudian ada orang yang mengamalkan seperti itu biar gak kena serangan jantung, bukan karena perintah Nabi tetapi banyak karena kesehatan, ya ada masalah kan, gitu ya. Umpamanya apalagi orang kafir gitu, gak ada kaitan dengan Islam. Wallahu a'lam. Iya. Ruhnya, ruh itu ada alamnya sendiri yang disebut dengan alam arwah. Ruh yang dipisahkan cuma satu, ruhnya Isa bin Maryam. Ya, jadi semua ruh itu ketika diusap sininya, maka keluar semua ruhnya. Apanya? Semua roh itu diusap dari punggung Adam. Semua turunan Adam itu dari mau semua kita, semua para nabi. Cuman ada ruh yang diistimewakan, namanya ruh Isa. Dia tidak diletakkan di alam arwah, tapi diletakkan di alam lain. Satu itu saja. Makanya kenapa kemudian Isa itu disebut Ruhul Kudus, ruh yang disucikan Allah kan begitu. Tetapi kan bukan berarti kemudian dia anak Tuhan, tidak. Itu hanya memang Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan saja. Jadi ruh itu dari sini ada perbedaan ulama tentang penciptaan Adam dengan penciptaan anak turunannya. Kalau Adam jasadnya dulu diciptakan, baru ruhnya ditiupkan. Artinya jasad baru ruh. Tapi kalau anak turunannya ruhnya dulu diciptakan, baru jasadnya. Ya, itulah bedanya ya. Kalau Adam kan jasadnya dulu diciptakan, setelah jasadnya jadi, baru Allah ciptakan ruh, baru Allah tiupkan sendiri. Jadilah Adam. Kalau anak turunannya enggak, karena sebelum Adam punya anak turunan, Allah usap punggungnya, keluar ruhnya. Padahal jasadnya belum diciptakan, tapi ruhnya semua anak cucu Adam sampai kiamat langsung keluar dari sini, dari punggungnya Adam tuh. Nah, jadilah ibu-ibu. Ibu di perut ibu, kemudian jadi janin 4 bulan, ya kan sudah jadi bentuk orang tuh 4 bulan.
malaikat ruh ngambil ruh di alam ruh sana. Nah, diambil, masukkan satu. Nah, jadilah dia orang. Itunya. Nanti ada lagi yang umur 4 bulan di janinnya, ambil lagi malaikat ruh di alam ruh, masukkan lagi di situ. Dan akhirnya sampai habis ruh di sana dengan habisnya jasad di bumi. Artinya begitulah, sebanyak itulah turunan Adam. Terus Ustaz, yang ketika dikatakan ketika manusia sudah wafat, maka kan ruh dari asal tulang itu dimasukkan. Dengan itu yang kita katakan maksudnya apa? Benar ini Ustaz. Secara ada besar ketuhanan nasional yang selama ini masyarakat kita kan disimpan di langit itu. Ketika dikirimkan alam baru kembalikan ke bumi. Itu bagaimana kisahnya itu? Kenapa ada yang diangkat ke langit itu? Kenapa yang besar dari umumnya anak-anak? Bukan, ini kan cerita ruh pertama kali keluar. Oh, Cerita awal pertama kali ruh keluar itu dari situ. Belum ada badan satupun. Belum ada. Ya, belum tercipta siapapun kecuali Adam saja sama Hawa. Oh, enggak, lain. Kalau orang yang sudah dimasukkan ruh, mukmin nih, dimasukkan ruh. Kemudian mati mukmin ini. Kemana ruhnya? Kalau dia mukmin diletakkan di atas lagi, di iliyin. Ya, kalau dia kafir diletakkan di bawah di sijin. Sampai kiamat. Ketika kiamat ya maksudnya ya. Ketika kiamat. Tapi kalau sebelum kiamat ya ruh di dalam kuburan semualah diazab. Kalau dia orang yang fasik, yang kafir. Kalau dia orang mukmin ya ruhnya ke surga lah. Pemain ini ada orang baik dikubur hari ini. Itu ruhnya ya bolak-balik ke surga dia. Menikmati yang disebut dengan nikmat kubur itu. Tapi ketika terjadi kiamat, tiupan sangkakala gitu ya, yang pertama, maka ruh yang dari bolak-balik ke surga balik lagi ke kuburan. Kemudian melesat ditaruh di iliyin kalau dia orang baik. Kalau ada yang jahat di sijin, baru kemudian dihancurkanlah dunia sehancur-hancurnya kiamat besar. Kemudian datang tiupan sangkakala kedua. Ya kan? Jasad yang tadinya kemudian hancur dibalikin lagi. Kemudian dia ditaruh di permukaan, baru kemudian Allah perintahkan ruh itu untuk melesat ke jasad-jasadnya masing-masing. Dari iliyin turun ke jasadnya ibu kan itu ya, umpamanya. Nanti dari sijin ke orang kafir kan itu nggak tahu. Ya, oke. Nabi Adam kan sudah diwafatkan, sementara anak keturunan Nabi Muhammad ini kan banyak. Jadi besar semua yang sampai di dalam semua makhluk sudah ada di dunia Nabi Adam. Terus ketika yang itu sekarang itu di mana ditempatkan tempat sementara tidak ada Adam, tapi sudah dibuatkan sampai ke anak cucunya Nabi Muhammad yang berada. Terus? Di alam ruh. Ada alam ruh namanya. Memang penyimpanan ruh di situ. Namanya alam ruh. Alam arwah. Nah, disitulah alam arwah. Jadi semua ruh ada di situ. Ada alam arwah. Itulah malaikat kalau mau masukkan ruh ambil dulu di alam arwah. Nah, sini kamu, waktunya lahir kamu tuh. Masukkan ke situ. Iya, baik. Warga dalam ada istilah katakan ketika kisah dikatakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu orang yang paling memaafkan, yang bisa memaafkan semua orang. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu yang lebih bermanfaat dari itu. Terus ketika kita sebagai umatnya kita mempunyai sifat yang seperti ini memaafkan seseorang itu. Tetapi terkadang lama kemudian ada timbul lagi rasa sakit yang tidak inginkan atas sifat seseorang. Kita tidak bisa move on karena kita tidak ingin memaafkan itu. Nggak move on lagi. Iya, itu gimana kalau orang itu memang Iya, kalau kita ingin mencontoh Nabi Muhammad, dia tentu 100% ya nggak bisa. Dia kan Nabi, kita bukan. Cuman kan bagaimanapun berusaha mencontoh.
Berusaha. Kalau kita ingin seperti Nabi, tidak mungkin. Nabi itu wajib sholat malam. Kita jangan lagi sholat malam. Sholat 5 waktu aja, kadang sholat, kadang enggak. Orang awam, atau kita yang sudah ngaji, kadang tepat waktu, kadang mundur waktu kan gitu ya. Sholat aja nggak bisa mencontoh kita. Belum puasa, belum yang lain itu. Tapi minimalnya kita berusahalah mencontoh sebaik mungkin. Makanya kenapa kemudian Nabi pun bukan berarti kemudian tidak pemarah, pemaaf, tidak selamanya. Lihat kesalahannya. Contoh ketika Usama bin Zaid membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam peperangan, Rasul marah dan mengatakan, ya Usama, apa yang akan dilakukan la ilaha illallah di hadapan Allah kalau dia nanya kau bunuh orang yang mengucapkannya? Sampai terus ngomong begitu Rasul, sampai Usama mengatakan, laitani aslamtu yaumaidin, duhai kiranya aku baru masuk Islam. Sebab kalau orang baru masuk Islam tidak dimarahi kayak gini. Ya kan, artinya ya terkadang Rasul lihat kasusnya kan. Atau ketika sahabat yang lewat di pohon bidara ketika perang Hunain, tiba-tiba mengatakan Rasul, buatlah pohon bidara kayak gitu katanya. Karena dulu pohon itu di zaman musyrik kami suka ngambil berkah di situ katanya. Rasul marah lah, ngamuk. Kata Rasul, kalian ini kayak orang Bani Israel aja. Baru diselamatkan mau kafir lagi gitu. Nah, jadi lihat kasusnya. Taib, kembali kepada sikap tadi, apakah kita ketika kita berusaha untuk memaafkan tetapi setelah kemudian berpikir tak jadi, masih sakit gitu, itu manusiawi sebenarnya. Tapi niat yang baik itu kan pasti dicatat. Contoh nih, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah suatu ketika kehilangan unta dan penggembalanya, dua-duanya. Penggembalanya hilang, untanya pula hilang. Kemudian beberapa hari datang ini penggembala budaknya Ibnu Umar yang gembala untanya itu. Kemudian mengatakan, wahai Tuan, unta-unta dicuri. Kata Ibnu Umar, lah kenapa kamu baru datang sekarang? Karena bukan hanya unta saja dicuri, aku pun dicuri katanya. Kemudian kata Ibnu Umar, loh kalau dicuri, kenapa kau di sini? Aku kabur. Kenapa kau tidak kabur ke tempat lain saja? Kau kan budak. Kalau kabur ke tempat lain kau merdeka. Oh enggak, karena aku suka dengan engkau, wahai Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, betul kau suka denganku? Iya. Kalau begitu aku merdekakan kamu. Beberapa hari berikutnya, budaknya bercerita, wahai Ibnu Umar, unta-unta yang dicuri kemarin ada di pasar sekarang. Ayo kita ambil. Kata Ibnu Umar, ayo kita ambil. Ya, kita harus kasuskan ini katanya. Kita harus ambil. Oh, semangat Ibnu Umar itu karena unta-untanya udah ada di pasar tuh. Ketika sudah sampai pasar, nengok unta-untanya tak jadi. Kata Ibnu Umar kepada budaknya, pulang. Kata budaknya Ibnu Umar, itu kan untamu. Kenapa kau tidak ambil? Kata Ibnu Umar, enggak lah. Saya enggak mau ngambil di dunia, saya mau ambil di akhirat saja. Pulang dia. Itulah kalimatnya. Saya enggak mau ngambil di dunia, padahal sudah jelas untanya di depan mata tuh. Ibaratnya ibu nyuri, ada motor ibu kecuri, baru beli lagi mau motor Beat atau motor apa gitu Mio, curi. Tiba-tiba kemudian nampak pula motor itu di rumah tetangga. Oh, yang nyuri tetangganya rupanya. Pas mau ke tetangga mau nanya, nggak apa-apa, biarin aja lah, pulanglah, nanti saya ambil di akhirat saja. Kira-kira bisa nggak buka gitu? Ya nggak bisa lah Ustaz. Saya bukan Ibnu Umar kan gitu kan. Ya, tapi Ibnu Umar kayak gitu tuh. Ya, nggak apa-apa, ambil aja. Saya nggak mau ngambil di dunia, saya ambil di akhirat kan gitu ya. Artinya di sini bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, satu sisi dia memaafkan, kan bisa aja mengkasuskan orang pencurinya kan. Ya. Sisi lain dia tetap mengikhlaskan hartanya. Karena bagi Ibnu Umar sendiri dia mengatakan bahwa kehidupan ini bukan hanya di dunia. Ada balasan yang jauh lebih adil. Kalau saya ambil di dunia selesai impas. Ya, tapi kalau saya ambil di akhirat jauh lebih manfaat bagi saya. Nah, seperti itulah artinya ya kalau kita punya jiwa pemaaf ya sekalian kita maafkan. Tapi kan ada orang-orang yang tidak punya jiwa seperti itu. Ya, hanya berusaha untuk memaafkan. Ya sudah bagus itu. Daripada kemudian menaruh dendam 7 turunan. Ya, itu kan. Tapi sudah ada keinginan memaafkan ya alhamdulillah. Tapi kalau belum move on ya biasalah kan manusia. Ya terus saja latih. Atau umpamanya kalau memang
tidak bisa memaafkan, tapi hari-hari ketemu di situ, akhirnya sakit hati, ya pindahlah ibu dari situ, biar nggak ketemu orangnya. Wallahu a'lam. Iya. Mana lebih baik jika seseorang berusaha atau dia mencuri ya Ustaz? Seperti itu tadi, kita misalnya berusaha ya, terus kan di akhirat itu ketika seseorang mencuri atau berkata yang tidak benar akan kembali diajarkan dia yang susah ya Ustaz. Mana lebih baik kan? Ketika kita menghadapkan dia akan menegur dia dengan perkataannya, nanti dia bisa berubah. Terus dengan cara dia aku nanti di akhirat. Tapi di akhirat nanti dia bisa cepat. Mana lebih baik? Ya maksudnya ibu mau dakwai orang? Tidak, kita bermasalah. Kita biarkan aja, jangan menyakitkan kita. Biarkan nanti urusannya tidak benar. Orang itu anggaplah menyakiti, mengambil barang sesuatu gitu ya. Nah, pertanyaan apa boleh? Ya sudah urusannya di akhirat gitu katanya. Ya boleh, itu Ibnu Umar tadi. Ya buktinya Ibnu Umar kan dia lebih paham mana yang lebih baik kan. Sebenarnya kan dia bisa saja negor kan. Tapi bagi Ibnu Umar tidak. Sudahlah, tanpa sepengetahuan orang itu, dia mungkin dibiarkan. Mungkin dia sadar nantinya kan. Tapi urusan dia dengan aku di akhirat belum selesai. Dia kan memaafkan kan. Ya sudahlah, nggak apa-apa, silahkan ambil unta saya. Berarti kalau sudah memaafkan, tidak akan menentukan dengan perkataan tunggu urusan kita di akhirat. Ya tetaplah di akhirat itu ada tuntutan, di dunia. Maaf memaafkan itu kan hanya di sebatar di dunia. Kalau hisab kan di akhirat tetap berlaku. Iya. Kenapa tetap berlaku? Karena untuk menegakkan keadilan di situ. Karena memaafkan itu terkadang hanya di lisan. Ya kan? Ada orang datang nih, tolong maafkan saya. Karena segan ya sudah saya maafkan. Padahal gondok tuh hatinya. Enak aja sudah dolimi saya, datang minta maaf. Karena segan akhir terpaksalah ya saya maafkan. Padahal hatinya itu tak memaafkan, lisannya aja kan. Di dunia itu tidak ada yang maksudnya mendapatkan keadilan 100% itu tidak bisa. Nah, makanya kenapa terulang nanti di akhirat untuk keadilan 100%, sehingga ketika orang masuk surga itu betul-betul tidak ada kedengkian. Ya, sehingga hati surga, penduduk surga itu memang betul-betul satu hati. Ibu saya kira cukup ya, sudah jam 11 ini. Ya subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.